Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, masih banyak di kalangan kaum muslimin yang belum paham ya. Bahkan terkadang mereka terheran-heran ketika pasien diruqyahkan ya, diruqyahkan, mungkin selama ini punya keluhan, sering sakit kepala, kuduknya berat, jantungnya sering berdebar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk ya, mudah emosi. Nah, nanti sudah berobat ke dokter tak sembuh-sembuh, kan gitu. Ketika nanti diruqyahkan malah kesurupan. Yang sebelumnya tak pernah dia mengalami kesurupan, tak pernah. Tapi begitu diruqyahkan malah kesurupan. Jadi sebagian orang heran ya, apakah ustadznya memasukkan jin ke badan atau ke lembaga orang ini? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, bukan itu sebenarnya. Ya, yang jelas dia selama ini sudah dimasuki oleh bangsa jin ke tubuhnya, sudah bersarang jin di dalam tubuhnya atau di aliran darahnya ya. Cuman karena tidak pernah mengalami kesurupan, maka kebanyakan orang tidak menyangka kalau di dalam tubuhnya itu ada jin atau setan telah bersarang di tubuhnya. Cuman dia kan punya ciri-ciri ya, orang yang dimasuki jin itu punya ciri-ciri seperti sering sakit kepala, bahunya berat, jantungnya sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Ya, itu tanda-tanda di dalam tubuhnya ada jin. Jadi setiap orang yang dimasuki jin itu belum tentu juga kesurupan. Tapi kenapa ketika diruqyahkan dia kesurupan? Tahu tidak? Sebab di dalam tubuh itu ada jin atau setan. Setan itu tidak suka ya ketika dibacakan Al-Quran kepada orang yang sakit. Setan merasa tidak suka ya kalau yang punya badan ini mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Setan tidak suka, tidak terima, kepanasan, terbakar, akhirnya setan tidak tahan lagi, muncul kesurupan. Karena dia menderita di dalam, tersiksa di dalam ketika dibacakan Al-Quran kepada si pasien ya. Jadi setan tidak suka yang sakit mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang dibacakan oleh peruqyahnya. Itu masalahnya. Oleh karena itu teman-teman, gak usah panik ya, tidak perlu panik. Biarkan terus dibacakan sama peruqyahnya, dibacakan Al-Quran ya. Lama-lama setan yang tidak tahan, dia akan keluar. Dia akan keluar. Dan kalau didakwahi sama peruqyahnya, kadang lebih mudah dia keluar. Didakwahi, karena jin juga perlu didakwahi ya, supaya dia menyesal, supaya dia keluar. Atau bacakan terus sampai dia menyerah dan keluar ya, gitu. Jadi bukan berarti ruqyah itu memasukkan jin, bukan ya. Karena banyak ya saya tangani tidak pernah kesurupan, tapi di ruqyah dia malah kesurupan. Kenapa? Karena memang sudah ada jin bersarang di tubuhnya. Tidak ketahuan karena tidak pernah mengalami kesurupan. Jadi tidak ketahuan kalau itu ada jinnya. Orang awam kan menilai kalau pernah kesurupan berarti ada jinnya. Nah gitu kan. Sementara dia tidak pernah kesurupan. Jadi mereka menyangka tidak ada jinnya. Nah, tapi ada ciri-cirinya. Karena jin masuk tubuh manusia itu, bersarang di tubuh manusia, belum tentu kesurupan. Ya, cuma dia sering sakit kepala, bahu berat, jantung berdebar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Itu masalahnya. Nah, oleh karena itu bagi siapa yang
ditangani oleh peruqyahnya seperti itu, biar lanjutkan terus. Sekali tak mempan 2 kali, 2 kali tak mempan 3 kali, dan seterusnya. Insya Allah setannya akan menyerah. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.